Pernah kepikiran nggak sih? Kayak apa sebetulnya blueprint yang beneran works buat lolos evaluasi trading $50.000? Hari ini, kita bakal bedah tuntas. Ini bukan teori ngawang-ngawang ya, tapi bener-bener rencana yang konkret, langkah demi langkah, yang bisa langsung kamu coba. Ini nih, pertanyaan $1 juta buat semua trader kan? Nah, beberapa menit ke depan, kita nggak cuma bakal jawab pertanyaan itu, kita bakal tunjukin ke kalian gimana cara ngebangun rencana trading yang sukses step by step. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, aturan mainnya. Terus kita dalamin inti strateginya buat Nasdaq sama emas. Habis itu kita bakal main-main sama angkanya biar paham kekuatannya di mana. Dan terakhir kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu buat ngasilin profit. Sip, setiap permainan pasti ada aturannya. Nah, di dunia trading evaluasi, aturan ini, wah ini segalanya ya. Yuk, kita lihat dulu batasan-batasannya apa aja yang harus kita patuhi. Nah, ini dia 3 angka keramat yang jadi penjaga gawang kita. Akunnya $50.000. Batas rugi maksimalnya atau MLL itu $3.000. Dan yang paling penting buat perang harian kita, batas rugi harian atau DLL cuma $1.000. Angka-angka ini harga mati, nggak bisa ditawar. Langgar sekali aja, game over. Oke, aturan udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke game plan-nya. Kita mulai dari monsternya pasar yang terkenal ngebut, E-mini Nasdaq 100, atau biar gampang kita sebut aja MNQ. Fokus kita di versi mikronya ya, si MNQ ini. Kenapa? Soalnya MNQ ini bisa bawa kita ke target profit cepet banget. Tapi ingat, kecepatan tinggi itu artinya risiko tinggi juga. Nah, sekarang kita lihat gimana cara jinakinnya. Ini dia inti strategi Nasdaq-nya. Simple banget. Kita masuk pasar pakai 3 lot. Tiap kali buka posisi, kita cuma risikoin $300 buat ngejar potensi untung $600. Gak ada tebak-tebakan, semua udah diukur pas. Terus $300 sama $600 ini artinya apa sih di chart trading kamu? Gini, gampang aja. Pakai 3 lot, setiap 1 poin pergerakan di Nasdaq itu nilainya $6. Jadi stop loss kita itu 50 poin di bawah harga entry, dan target profit kita 100 poin di atasnya. Kebayangkan? Dan ini dia jantung dari semua strategi ini. Risk to reward ratio, 1:2. Coba dibayangin, setiap $1 yang kita pertaruhkan, kita ngincer dapat $2. Nah, inilah yang bedain antara judi sama trading profesional. Oke, dari Nasdaq yang super cepat, sekarang kita pindah ke aset safe haven abadi. emas atau kodenya MGC. Coba kita lihat apakah logika strategi kita yang solid ini juga bakal bersinar di pasar emas. Emas ini karakternya beda ya sama Nasdaq, tapi pendekatan strategis kita harus tetap sama. Kunci dari sebuah rencana trading itu ya konsistensi, bukan tebak-tebakan. Nah, buat emas, kita atur dikit, pakai 3 lot yang sama, risiko kita naik jadi $375 per trade, tapi lihat deh, target profit kita juga ikut naik, jadi $750. Sama kayak tadi, kita coba terjemahin ini ke chart. Di emas, tiap 1 poin pergerakan dengan 3 lot, itu nilainya $30. Artinya, stop loss kita ada di 12,5 poin, dan target profit kita di 25 poin. Lihat kan? Logika dasarnya nggak berubah sama sekali. Dan disinilah kerennya blueprint ini. Rasio 1:2 itu bukan kebetulan. Ini pondasi yang super kokoh. Inilah yang mastiin, secara matematis, ya, kita itu selalu untung. Nggak peduli kita lagi trading Nasdaq yang gesit atau emas yang lebih kalem. Sekarang kita nyampe di bagian ahanya nih. Dengan rasio 1:2, sebenarnya seberapa sering sih kita harus bener biar minimal nggak rugi? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Rumusnya simple banget. Tinggal bagi aja risiko dengan total dari risiko ditambah imbalan. Kalau pakai contoh Nasdaq tadi, ya kita bagi 300 dengan 900. Dan hasilnya cuma 34%. Coba deh kita resapi angka ini. Kamu cuma perlu benar 1 kali dari 3 kali trading biar nggak rugi. Artinya, kamu bisa lebih sering salah daripada benar, dan akun kamu tetap aman. Ini benar-benar bikin lega banget secara psikologis buat seorang trader. Teorinya kedengaran keren ya, tapi gimana pas prakteknya di tengah market yang panas? Yuk kita adu strategi ini sama aturan yang paling ketat, batas rugi harian atau daily loss limit. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbandingannya. Kalau di Nasdaq dengan resiko $300, kita bisa rugi 3 kali berturut-turut, totalnya baru minus $900. Masih aman di bawah batas $1.000. Tapi kalau di emas, 3 kali rugi aja udah ngelewatin batas. Ini nunjukin kalau strategi Nasdaq ngasih kita ruang nafas yang lebih lega.
Yuk kita coba hidupkan strategi ini. Gimana sih performanya kalau kita jalanin beberapa kali? Kita coba simulasi simple aja, 20 kali trading pakai rencana MNQ. Kita pakai skenario yang realistis ya. Win rate-nya cuma 40%, dikit di atas titik impas. Artinya, dari 20 kali trading, kita kalah 12 kali dan cuma menang 8 kali. Kedengarannya jelek banget kan? Tapi lihat deh grafiknya. Kekuatan rasio 1:2 ini bikin total kemenangan kita, $4.800, ngalahin total kerugian, $3.600. Ujung-ujungnya, kita masih dapat profit bersih $1.200. Jadi, apa sih yang bikin blueprint ini solid dan realistis banget? Intinya ada di sini. Risk-reward ratio-nya bagus, risiko per trade-nya kecil dan terkendali, dan yang paling penting, ini adalah sistem yang dirancang bukan buat menang terus-terusan, tapi buat bertahan dan tetap profit dalam jangka panjang. Kutipan ini benar-benar pas buat ngerangkum inti strategi yang barusan kita bedah. Rencananya cukup agresif buat dapat untung gede, tapi juga cukup aman buat ngelindungin akun dari rugi yang fatal. Nah, ini dia keseimbangan yang dicari-cari sebuah trader. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita bedah semua angka dan aturan ini, jangan-jangan bagian yang hilang dari trading kamu selama ini bukan indikator yang super canggih atau strategi rahasia. Mungkin nggak sih jawabannya cuma sesimpel sebuah rencana yang jelas yang dijalankan dengan disiplin tingkat dewa? Coba deh, renungkan.